Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wironatan Ibu Kartini SPD, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Wironatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, barokah, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo, Ibu Susi Indrayani SPDI di SD Negeri Wironatan. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada dalam ruangan ini mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Wironatan. Acara yang keempat penyampaian materi oleh calon guru penggerak Ibu Susi Indrayani SPDI. Acara yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
tugas. Hadirin dipersilakan. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Wironata kepada Ibu Kartini SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru SD Negeri Wironatan, juga karyawan SD Negeri Wironatan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan selamat tanpa arah suatu apapun. Marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan kalimat tahmid bil lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas hadirnya bapak ibu semuanya di acara siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Wironatan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Susi Indrayani SPDI CKP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Semoga acara yang dilaksanakan di siang hari ini nanti bisa berjalan lancar, sukses, dan yang terpenting adalah nanti penerapannya di SD Negeri Wironatan. Oleh karena itu, marilah acara tersebut kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan serta keyakinan bahwa kita akan mampu melaksanakan hal tersebut. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang menjadi niat baik kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita ikuti dengan penuh saksama. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo dari SD Negeri Wironata kepada Ibu Susi Indrayani SPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal Islam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kartini SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wironatan, yang saya hormati segenap Dewan Guru serta karyawan SD Negeri Wironatan yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita dapat bersilaturahim bertemu dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Wironatan. Untuk itu rasa syukur marilah kita ikrarkan dengan kalimat tahmid bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita selalu mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan modul budaya positif aksi nyata modul 1.4. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sampai saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 yang dimulai dari tanggal 13 Juni tahun 2024, dan alhamdulillah ini sudah hari ini selesai modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari modul 1.1 temanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang kemarin kita sudah adakan tentang visi Prakasa Perubahan berkaitan dengan visi dan misi dari SD Negeri Wironata, dan untuk yang modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana setiap modul itu pasti ada aksi nyatanya. Kemarin sudah ada aksi nyata modul 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang modul 1.4. Setelah modul 1.4 mulai besok sudah mulai masuk ke modul 2.1. Untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, tugas saya adalah salah satunya adalah mendiseminasikan budaya positif dari modul yang sudah saya pelajari kepada rekan sejawat satu sekolahan, supaya nanti kita sama-sama untuk berkolaborasi untuk menciptakan sebuah iklim budaya positif untuk dapat diterapkan dalam satuan pendidikan kita, yaitu SD Negeri Wironata. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih kesediaannya bagi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dengan baik, dengan ikhlas, sehingga dapat mengikuti acara ini. Tidak dapat istilahnya memberikan balasan apa-apa, semoga mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita langsung menuju materi diseminasi budaya positif di SD Negeri Wironata. Agenda untuk siang hari ini ada kesepakatan kegiatan, tujuan kegiatan, penyampaian materi, dan refleksi. Yang pertama yaitu kesepakatan kegiatan. Biar terlaksana dengan baik untuk kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membuat kesepakatan. Kesepakatan itu sebenarnya kita buat bersama-sama untuk dilakukan bersama-sama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu kesepakatan kegiatan yang sudah istilahnya saya rencanakan. Barangkali nanti ibu di sini, bapak ibu bisa istilahnya mengedit, bisa menambah atau mengurangi. Yang pertama, setiap peserta memiliki kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Setuju apa tidak kesepakatannya? Setuju? Oke. Yang kedua, saling menghormati jika ada yang berbicara. Setuju kesepakatannya? Oke. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Setuju? Berarti untuk saat ini kita istilahnya letakkan sejenak pemikiran kita untuk mengikuti kegiatan ini dengan hati yang fresh, dengan hati yang gembira, ibaratnya gelas kosong, sehingga mau kita isi ini biar tidak melebar kemana-mana. Mungkin seperti itu, kita luangkan sedikit waktu untuk belajar bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Setuju? Setuju. Oke. Apa yang ada yang perlu ditambah dari kesepakatan kegiatan ini? Monggo, ada yang berpendapat? Silakan, setiap peserta itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Monggo. Terima kasih. Menurut pendapat saya masih perlu ditambah, yaitu apabila peserta mau menyampaikan pendapat untuk tunjukkan. Oke, bisa ditambahkan mungkin? Enggak, tidak. Unjuk jari atau menyampaikan pendapat boleh. Misalnya ada yang boleh makan dan minum? Boleh. Bisa barangkali makin Bapak Ibu badai unjuk, dipersilahkan waktu untuk
untuk minum, atau misalnya membalas WA, boleh, boleh, tapi dengan cara HP-nya di silent biar istilahnya tidak mengganggu yang lain. Itu kesepakatan kegiatan yang akan kita lakukan. Kira-kira setuju dengan kesepakatan yang telah tadi diutarakan? Ditambah Bu, Ditambah bagaimana? selesai tepat waktu. Oh iya, selesai tepat waktu. Oke, berarti disiplin ini nanti kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Karena yang namanya kesepakatan berarti musyawarah ya istilahnya dari kita, oleh kita dan untuk kita, jangan sampai sudah sepakat, sudah membuat kesepakatan sendiri dilanggar sendiri. Memiliki kesempatan bertanya, saling menghormati, mengikuti kegiatan dan gembira, tunjuk jari ketika ingin bertanya, selesai tepat waktu. Cukup? Oke, lanjut. Kalau sudah cukup. Untuk yang kedua, agendanya adalah tujuan kegiatan. Apa sih kegiatan ini bertujuan untuk apa? Setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Mungkin Bapak Ibu pergi dari rumah sampai dalam, mesti untuk tujuannya betul. Mesti on tujuannya. Kalau tidak ada berarti ya hidup tanpa arah. Tujuan kegiatan pada siang hari ini, kegiatannya adalah yang pertama, mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Mungkin kalau kemarin ibu-ibu sudah mempelajari modul PMM dengan tema disiplin positif, itu juga ada di modul ini, tetapi di modul ini lebih komplit lagi daripada istilahnya topik yang ada di PMM. Kalau yang topik di PMM itu temanya disiplin positif, kalau ini modul budaya positif, jangkauannya lebih luas, tidak hanya masalah disiplin saja, tetapi ada hal-hal yang lain yang belum ada di PMM itu. Yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini diharapkan nanti Bapak Ibu dapat memahami konsep disiplin positif itu apa yang menciptakan murid, sehingga murid itu bisa mencerminkan, mewujudkan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di mana profil pelajar Pancasila itu yang sedang digadang-gadang dalam IKN ini, implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Setelah kita tahu pemahaman barunya bagaimana tentang cara memahami konsepnya, paham betul, sekarang kita memerankan pemahaman itu kepada murid kita, karena kita sebagai pendidik untuk bagaimana membangun budaya positif dalam berinteraksi dengan murid. Istilahnya ngamalke pemahaman yang sudah diterima dalam kegiatan tupoksi kita sebagai pendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk tujuan kegiatannya. Sebagai pengantar, ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara modul 1.1 bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan sebagai pengantar dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang keunikan anak-anak yang memiliki bakat dan minatnya masing-masing, yang memiliki potensi masing-masing, diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara kita dapat menuntunnya apa yang sudah pada anak tersebut biar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena yang namanya cita-cita sebuah tujuan yang diharapkan adalah tujuan maksimal baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tidak hanya di sekolahan, tetapi mereka juga dapat bahagia, dapat mencapai keselamatannya sebagai anggota masyarakat setelah mereka pulang dari sekolah. Kita lihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, diibaratkan sekolah itu tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Di
sekolah adalah tempat untuk persembahyangan benih-benih kebudayaan, di mana benihnya itu adalah murid-murid kita, peserta didik kita. Karena kita di SD Wironatan adalah kita membayangkan bahwa murid SD Negeri Wironatan itu adalah sebuah benih. Terus sekolah SD kita ini, SD Negeri Wironatan, adalah tempat persembahyangan benih-benih itu, dan kita sebagai pendidik gurunya diibaratkan sebagai petani, di mana nanti petani bertugas untuk menanam, merawat, memupuk, sehingga menghasilkan tanaman yang panen yang bagus, bibit unggul yang bagus yang sesuai dengan harapan. Itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kira-kira ada sebuah pernyataan, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Ibu? Oh enggak. Yang namanya setuju ya boleh, tidak setuju ya boleh. Yang namanya juga istilahnya ditanya pendapat Anda. Kalau Bu Linda setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Anda? Tidak setuju, Bu. Oh, alasannya? Ya kadang anak kalau diberi hukuman kadang ada yang malah untuk apa ya, kayak nekat gitu loh. Oh iya. Malah nekat ya kalau dihukum seperti itu. Karena ini sedang istilahnya kita sama-sama belajar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut pendapat Ibu Kartini? Terima kasih. Menurut pendapat saya, tergantung bentuk hukumannya. Kalau hukuman itu memang sesuai dengan tingkat usia anak dan juga sesuai dengan budaya lingkungan, itu mungkin memang bisa mendisiplinkan. Tapi kalau hukuman ini tidak tepat, justru akan Oh ya, terima kasih. Tergantung bentuk hukumannya seperti apa. Oh ya, hukuman dapat mendisiplinkan. Ini sebagai pengantar, sebagai pemanasan untuk menuju ke materi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mengatakan setuju atau ada yang mengatakan tidak setuju. Oke. Pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bu Dini setuju atau tidak setuju? Masih lanjut dengan kalimatnya, mungkin bisa diberikan contoh. Oh iya, pemberian anak itu misalnya melanggar sebuah keyakinan kelas atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, terus dihukum. Tapi dengan hal yang positif, misalnya dengan menghafal surat pendek, bukan dihukum misalnya membersihkan toilet, itu bukan, tapi dengan hal yang positif. Misalnya malah dilatih suruh nyanyi Indonesia Raya biar hafal. Kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak tidak ya? Menurut pendapat Anda? Kalau positif, mungkin hal positifnya, kalau hal positif yang bertanggung jawab dengan dampak apa yang telah dilakukan. Tapi kalau seperti contohnya tadi ya, berarti setuju. Oh iya. Dengan hal yang positif, jadi anak istilahnya malah mendapat sebuah pengalaman baru dengan hal yang positif. Menurut Bu Yulita bagaimana? Setuju apa tidak setuju? Tadi Bu Dini mengatakan setuju. Kalau Anda? Setuju. Oh iya, jadi anak menjadi termotivasi untuk menjadi hal yang baik. Sekarang pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, yang selesai duluan nanti mendapat stiker bintang 5, misalnya memberi penghargaan, misalnya ya. Yang mau menjadi adzan, menjadi muadzin nanti mendapat uang 5.000 misalnya, memberikan penghargaan dapat. Kira-kira meningkatkan motivasi belajar anak tidak? Kira-kira anak istilahnya ada kerentek untuk melakukan sesuatu apa tidak ya, memberikan penghargaan? Kira-kira Bu Handayani ada pendapat? Dapat Bu, karena nanti untuk memancing anak
anak lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Iya, mungkin karena nanti kalau selesai juga nanti pulang gasik. Jadi ada penghargaan biar cepat pulang gasik oleh apa? Nggarap soal yuk sakset, gercep istilahnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti ini rata-rata menyatakan setuju. Selanjutnya, modul 1.4 tentang budaya positif. Topik yang pertama yang dipelajari nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Jadi dalam satu modulnya itu judulnya budaya positif, tapi di dalamnya terdiri dari beberapa bagian item, istilahnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 topik yang dipelajari dalam modul budaya positif ini. Untuk yang pertama, budaya positif. Membudayakan berarti sebuah langkah yang tidak sekejap mata, yang memerlukan waktu yang lama biar membudaya, biar mengental, biar selalu berakar, biar selalu istilahnya terpatri. Tidak ibarat sebuah lem itu tidak cepat lepas istilahnya budaya. Nah, tetapi yang hal yang positif, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan membudayakan budaya positif di sekolah, kita dapat mengembangkan karakter anak peserta didik kita di SD Negeri Wironatan ini, di mana mereka dapat berperilaku memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana nanti budaya positif ini tentunya sesuai dengan filosofi pendidikan yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak Ibu mencapai visi. Kemarin kita sudah merumuskan visi dan misi SD Negeri Wironatan, di mana visi dan misinya tentu istilahnya selalu mengutamakan kebutuhan murid, itu yang selalu digadang-gadang oleh pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpusat pada murid. Peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah. Tentunya di sebuah sekolah pasti ada pemimpin, di mana misalnya sekolah pasti ada kepala sekolah. Tentunya menggerakkan, kita bersama-sama menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Digerakkan dalam satuan pendidikan kita SD Negeri Wironatan, sehingga warganya itu warga sekolah berarti terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, terus tentunya murid-murid kita itu semuanya agar memiliki yang punya, terus diyakini, diterapkan. Menerapkan apa? Ya visi tadi, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati itu, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Tentunya ini walaupun istilahnya peran sebagai seorang pemimpin, tetapi tentu saja peran tersebut tidak dapat istilahnya berjalan dengan mulus tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, dari stakeholder yang ada, baik dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik, di mana juga ada dorongan eksternal istilahnya dari orang tua, dari wali murid, komite dan stakeholder yang ada di SD Negeri Wironatan, sehingga budaya positif ini benar-benar istilahnya terpatri, membudaya sekali dan dapat dilaksanakan dengan kenyataan sesuai kenyataan yang sebenarnya.
Dalam membangun budaya tersebut kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif tersebut berarti kita harus memiliki lingkungan yang positif dan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Jadi kita harus melihat untuk membuat sebuah budaya itu memang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus bersama-sama menumbuhkan lingkungan yang positif sehingga nanti penerapan disiplinnya juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah SD Negeri Wironata. Yang pertama, disiplin positif. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi maksudnya dalam disiplin positif ini pasti ada nilai-nilai apa kebajikan universal yang terkandung dalam disiplin itu. Coba kita lihat pernyataan yang pertama. Makna disiplin positif mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita sampai ke motivasi perilaku manusia itu apa saja nanti. Terus selanjutnya, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Jadi kita harus pinter-pinter milih, menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini dan disepakati oleh seluruh warga sehingga tercipta sebuah budaya positif. Nanti tentang teori kontrol itu diutarakan oleh Dr. William Glasser teorinya serta miskonsepsinya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, perubahan paradigmanya itu berdasarkan penelitian dari Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol di sini maksudnya apa? Beliau mengembangkan sebuah pemikiran tentang kontrol dalam arti antara pendidik dan peserta didik. Beliau Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi berarti mungkin ada beberapa istilahnya perbedaan konsep, tapi bukan berarti perbedaan itu istilahnya saling menyalahkan, itu tidak, tapi saling melengkapi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebenarnya kalau kita memaksa murid, kita tidak dapat memaksa hasilnya kalau memang benar-benar anak tersebut tidak mau untuk melakukannya. Misalnya kita sedang melakukan pembelajaran, anak disuruh misalnya menggunting misalnya. Tetapi anak tersebut tidak mau menggunting. Sebenarnya kita tidak boleh memaksanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nanti kita belajar tentang istilahnya kebutuhan dasar berkaitan dengan manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar. Mengapa? Jadi misalnya ada seseorang murid kita, misalnya kok dia tidak mau melakukan sesuatu yang kita suruh, sebenarnya dia sedang mempunyai kebutuhan yang perlu kita ketahui. Sebenarnya dia sedang butuh kebutuhan apa sehingga dia melakukan seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu mempunyai pemahaman sendiri yang menjadi miskonsepsi berdasarkan Dr. William tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita belajar tentang makna disiplin. Kita sudah sering mendengar kata disiplinnya Bapak Ibu, disiplin.
di pemikiran Anda. Mungkin disiplin menurut versi ahli ini seperti ini, menurut ahli ini seperti ini, pengertiannya sendiri-sendiri, tapi mungkin bagi Bapak Ibu di sini memiliki pengertian yang istilahnya mungkin berbeda, tidak salah, tapi berbeda mungkin, sehingga miskonsepsi itu. Mungkin ada yang mau berpendapat juga. Menurut Anda, disiplin itu apa? Coba berdiri, mengungkapkan pendapatnya dulu. Menurut Anda disiplin itu artinya apa? Disiplin menurut saya adalah suatu tindakan patuh terhadap aturan, baik itu aturan di sekolah yang memang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sesuatu yang kita lakukan untuk mengarah ke arah yang lebih baik sesuai dengan aturan. Terima kasih Putri, tepuk tangan untuk Putri. Berarti suatu tindakan biar patuh, ya, biar patuh kepada aturan untuk membuat sebuah perilaku yang lebih baik. Oke, good job Putri. Untuk selanjutnya, ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi? Monggo. Disiplin, kita sering mendengar bahkan setiap hari. Biar kamu itu disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa? Monggo ada yang mau istilahnya sukarela untuk mengutarakan pendapatnya, monggo. Kita sifatnya forum terbuka, sharing, monggo siapapun boleh berpendapat dan tidak boleh menyalahkan. Karena itu pendapat sesuai dengan namanya menurut pendapatmu, ya menurut saya. Kalau misalnya ini berarti menurut sebuah ahli, misalnya menurut tadi Dr. William itu pasti beda, menurut Ki Hajar Dewantoro persepsinya lain. Kalau menurut Anda bagaimana kata disiplin yang sering kita ucapkan, sering kita lakukan, sering kita temukan dalam keseharian disiplin itu? Monggo siapa yang mau mengutarakan? Monggo berarti terima kasih. Terima kasih. Menurut saya disiplin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Bu Didi itu sekali, bahwa disiplin adalah suatu tingkah laku atau perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku maupun kesepakatan yang telah disepakati. Berarti disiplin menurut Bu Kartini mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, patuh dan taat. Iya, berarti patuh dan taat kepada peraturan, kepada kesepakatan yang telah dibuat. Seperti itu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama itu. Monggo ada yang lain yang mau berpendapat? Kita sifatnya sharing terbuka ya, bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri Nuronatan, karena SD kita kan ya kan terdiri dari kita semua, tidak satu orang milik kita bersama-sama, ya otomatis kita berusaha untuk membudayakannya juga bersama-sama. Tidak mungkin istilahnya bisa berjalan sendiri, itu tidak bisa, pasti harus ada kolaborasi yang positif dan kerjasama yang positif juga. Bagaimana kalau menurut begini disiplin? Kira-kira apa ya disiplin? Saya yang disampaikan oleh Bu Didi dan Bu Kartini cuma hanya menambahi sedikit di awal, yaitu kesadaran diri dalam mematuhi aturan. Jadi ketika mematuhi aturan, kesepakatan, norma ataupun yang lain-lain, dia sadar dan tidak terpaksa, itu maksudnya. Berarti ada kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut, tidak ada paksaan dari pihak lain. Oke, terima kasih istilahnya pendapatnya mengenai makna disiplin tersebut. Kalau kita lihat, disiplin itu ternyata bukan berasal dari bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar.
Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu dari pendapat tadi kita satukan bahwa disiplin itu ternyata memiliki arti berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi berarti dengan disiplin diharapkan ada sesuatu yang berubah menjadi sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kepatuhan itu dapat kita miliki. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin dari segi bahasa dan pengertiannya. Dalam disiplin positif itu, namanya disiplin, berarti di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar. Universal berarti lingkupnya itu besar ya. Dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilainya itu berarti dari sikap dan perilaku kita. Yang namanya disiplin itu terkait tentang sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti yang namanya sebuah nilai itu pasti dimiliki oleh manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Ada nilai-nilainya. Nilai apa sih yang mau disematkan dalam disiplin positif itu? Kalau kita lihat di era sekarang, karena kita sedang kejar-kejarnya IKM, nilai-nilai tersebut tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba biar kita tidak tegang, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, di mana dari profil pelajar Pancasila itu ternyata merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Bisa Bapak Ibu semuanya menyanyi profil pelajar Pancasila? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di mana dari topik ini nanti ada konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta pendekatan restitusi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama menonton video ya. Nanti kira-kira apa yang tersirat dari amanat FIDA tersebut. Monggo. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Williamson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri.
Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu, maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan video tersebut, tadi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, tentang motivasi dari anak didik kita, tentang hukuman, tadi ternyata hukuman itu tidak dapat memberikan apa itu? Perubahan yang terus menerus, artinya dia itu mempunyai disiplin itu berarti motivasinya karena takut untuk dihukum, jadi bersifat sementara seperti itu. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasi yang mungkin terkenal kalau dalam kehidupan kita modus-modusnya apa ini. Nah, berarti ada motivasinya seperti tadi, mengapa contoh tadi seorang guru di mana datang lebih awal karena memiliki motivasi apa? Apakah dia untuk menghindari ketidaknyamanan, biar tidak ditegur kepala sekolah, misal motivasi yang pertama. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, berarti biar mendapat penghargaan, dicap sebagai guru yang profesional, yang istilahnya bagus daripada yang lain. Atau motivasi ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa. Itu teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum, biar nyaman saja, jadi jangan melakukan itu.
Contoh, misalnya anak didik kita mau melakukan misalnya sedang kerja bakti, anak disuruh untuk mencabuti rumput, dia mau mencabuti rumput, motivasinya apa? Ben boten didukani Bu Guru. Berarti dia melakukan sesuatu itu sesuai motivasi yang pertama, untuk menghindari tidak nyaman atau biar tidak dihukum sama Bu Guru. Jadi saya melakukannya biar saya tidak diseleni, boten didukani Bu Guru. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, itu tadi misalnya ada anak yang mencabuti rumput karena mendapat imbalan. Oh, nanti mendapat hadiah 100 dari Bu Guru karena mau mencabuti rumput yang telah banyak di depan kelasnya. Berarti dia melakukan motivasi yang kedua. Yang ketiga itu motivasi internal dari keyakinannya sendiri bahwa dia menghargai dirinya sendiri. Maksudnya ketika dia mau mencabut rumput, berarti dia memiliki keyakinan, oh kalau rumput ini tidak dicabuti nanti akan menjadi sarang, misalnya hewan-hewan serangga akan menjadi gulma bagi tanaman lain, walaupun tidak disuruh Pak guru-gurunya, tapi dia memiliki keyakinan menghargai dirinya sendiri. Oh kalau dia berpikir misalnya di rumah saya juga seperti itu, tidak ada rumput, biar seperti di rumah sekolah pun walaupun tidak disuruh bapak ibu gurunya, dia mau mencabuti rumput walaupun tidak disuruh. Berarti itu motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Untuk motivasi yang nomor 1 dan 2, untuk menghindari tidak nyamanan biar mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal yang dari dalam dirinya sendiri. Berarti dia memiliki keyakinan sendiri, memiliki istilahnya nilai-nilai dari disiplin positif ini. Berarti dia menghargai dirinya sendiri. Setelah tadi dan teori motivasi 3 tersebut, mari lihat diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri sendiri, atau dalam bahasa Islamnya itu muhasabah. Nah, muhasabah diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Kira-kira apa motivasi Anda melakukan sesuatu? Kita sebagai pendidik, motivasinya apa? Berangkat sekolah, melakukan sesuatu. Apakah menghindari hukuman biar tidak dihukum karena kita sebagai ASN, tentunya biar tidak melanggar mungkin kode etik ASN misalnya, biar mendapatkan pujian, biar nama kita selalu disebut oleh pejabat kopil misalnya, atau karena misalnya seseorang mau tepat waktu atau menghargai dirinya sendiri. Dia sudah berkomitmen dengan apa yang telah disumpahkan, karena sebagai PNS, ASN tentunya sudah disumpah bahwa akan benar-benar berpegang teguh menjalankan amanah, walaupun istilahnya tidak ditegur kepalanya, walaupun mungkin tidak mendapatkan imbalan, walaupun tidak mendapatkan uang, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Waktu itu sangat berharga, tidak dapat berulang, sehingga saya harus memanfaatkan dengan baik untuk menjalankan tupoksinya. Itu namanya motivasi internal. Dari monggo kita sama-sama melihat diri kita sendiri, introspeksi diri sendiri. Ternyata sejauh ini kita melakukan sesuatu, itu motivasinya apa? Modusnya itu apa? Apakah itu eksternal atau Untuk menuju tahap berikutnya, ini ada video lagi yang bisa kita tonton. Pada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini?
Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari 2 level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Q. Wilson dalam bukunya The Moral Sense, 2 level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Daniel Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, Ibu dan Bapak Guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Berarti dari video tersebut seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya bahwa teori motivasi itu ada 3. Ada motivasi eksternal dan internal. Eksternalnya itu ada 2. Yang pertama ini biar ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua karena mendapat penghargaan, yang ketiga karena menghargai dirinya sendiri. Diharapkan dengan menonton video tersebut kita jadi terinspirasi dapat mengimplementasikan level yang ketiga. Anak itu melakukan sesuatu karena motivasi internal yang ada pada dirinya sendiri. Memang berat dan juga memerlukan ketelatenan, memerlukan waktu yang lama, tidak instan, sehingga benar-benar motivasi tersebut tumbuh kesadaran dari peserta didik kita. Untuk selanjutnya didukung oleh penghargaan. Ini tadi berarti motivasi yang kedua setelah hukuman. Ini berarti dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Berarti melakukan sesuatu karena mau mendapatkan penghargaan. Ini motivasi eksternal yang kedua. Sekarang ada beberapa pernyataan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi?
Misalnya ada sebuah tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ceritanya ada anak yang selalu sering terlambat sekolah, terus disuruh gurunya menulis sebanyak 100 kali. Menulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Berarti dia dihukum karena selalu terlambat sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dihukum. Begitu datang sekolah karena terlambat, kamu sekarang lari mengelilingi lapangan 2 kali. Misalnya, itu sebuah hukuman. 3, murid diminta untuk push up. Push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Apa itu ibu-ibu? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa ya? Konsekuensi. Jadi misalnya murid kita ada 2 orang yang mungkin istilahnya berkelahi, terus bukunya dicoret-coret. Nah, yang dalamnya bukunya itu disuruh menggantikan kertas temannya yang dicoret-coret tadi. Berarti konsekuensi dari mengapa dia mencoret-coret punya temannya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa? Konsekuensi. Jadi misalnya kita sering menjumpai terutama kelas bawah di mana tutup minumnya tidak ditutup dengan rapat sehingga begitu tersenggol temannya tumpah. Ya, yang menumpahkan yang menyenggol disuruh membersihkannya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Apa itu? Hukuman. Karena berarti tidak mengenakan sepatu harian berarti melanggar aturan sekolah. Karena sekolah kan harus bersepatu. Dia tidak menggunakan sepatu, terus dihukum. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran. Pelajaran sudah berlangsung 10 menit, dia mungkin keasikan masih di kantin. Dia terlambat 10 menit. Apa ini? Konsekuensinya karena dia telah terlambat 10 menit, akhirnya dia disuruh mengelilingi lapangan. Berarti dari beberapa pernyataan tersebut, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalnya tadi mengelilingi lapangan basket, berarti harus terjadi, memang terjadi. Konsekuensi juga harus terjadi. Misalnya tadi menumpahkan punya temannya, dia juga konsekuensinya membersihkan. Nomor 2, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Karena disuruh push up 15 kali di depan teman-temannya, dia membuat anak sakit, fisik maupun hati. Nomor 3, anak membenci kedisiplinan, akhirnya dia merasa benci. Begitu ya, ternyata kedisiplinan, berarti dia terus tidak suka. Dan hukuman itu sifatnya terpaksa. Yang namanya hukuman pasti rata-rata tidak diinginkan. Misalnya yaitu tadi mengelilingi lapangan yang karena dihukum oleh pak gurunya, bukan karena saya melanggar, saya tak lari-lari mengelilingi lapangan ya bu. Itu kan beda. Itu karena memang dipaksa untuk mengelilingi lapangan. Murid akan tersakiti, terus akhirnya malah marah, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
contoh itu tadi ketika anak menyenggol botol minumannya kan disuruh membersihkan. Kan cuma waktu itu, waktu PK besoknya kan tidak untuk mengelap lagi karena memang kejadiannya cuma itu. Itu perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, topik dari budaya positif yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini nanti yang namanya proses itu berarti tidak instan, ya Bapak Ibu. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi, proses menciptakan kondisi di mana murid kita mau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi nanti ini dapat kita lihat. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi berarti menuntut, mencari kebutuhan dasar yang mendasarinya, terus fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini nanti kita istilahnya apa ya, mengembalikan anak keluar dari permasalahan itu, mencari solusinya, tapi dituntut biar mereka menemukan caranya yang baik mengembalikan mereka. Berarti dia merasa dengan keyakinannya itu tidak karena paksaan, benar-benar merasa dia itu melakukan kesalahan, tapi dia juga mau bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, bukan karena dipaksa atau dihukum. Itu restitusi ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau dilihat dari segi bahasanya, mengapa tidak peraturan saja, misalnya peraturan kelas 6, peraturan kelas 1, tetapi keyakinan. Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kalau misalnya kita ada sebuah pernyataan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm ketika mengendarai motor? Itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Melakukan itu karena istilahnya motivasinya biar tidak tertangkap polisi, atau keyakinan dalam dirinya, oh kalau saya helm berarti untuk menjaga kehati-hatian biar selamat, istilahnya misalnya kalau di jalan jatuh atau apa kan bisa terlindungi karena keselamatan atau karena peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang disebut suatu keyakinan. Berarti dia itu yakin, tidak hanya takut sama polisi ketika mengendarai kendaraan motor kok memakai helm, tidak hanya biar nanti tidak kena razia itu tidak, tapi punya keyakinan dalam dirinya bahwa memang itu dilakukan dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia memiliki keyakinan untuk keselamatan dirinya sendiri, bukan karena ingin istilahnya tidak razia polisi, itu tidak, tetapi benar-benar dari dirinya ingin selamat, ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Peraturan dan keyakinan kelas. Kita lihat, misalnya nomor 1, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi ada sebuah peraturan, selalu mengembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dicapai terkait dengan nilai-nilai kebajikan universalnya itu adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan kelasnya menghormati orang lain atau berarti punya komitmen. Nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau tunggu giliran. Berarti karena menghormati orang lain, tidak nyerobot, berarti bersabar. Nilai-nilai
bajikan universalnya tadi, menggunakan masker karena dari nilai kesehatan, bukan karena tidak dirazia. Kan pas zamannya COVID itu kan kalau tidak memakai masker disitu polisi ya. Nah, biar tidak ditangkap polisi, tapi karena benar-benar ada keyakinan untuk kesehatan dirinya, baik ada polisi atau tidak, karena memang kebutuhan dari dalam dirinya sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu karena untuk keselamatan. Ingat, karena bahaya sekali ya. Ini kegiatan keyakinan kelas di SD Negeri Wironata. Untuk yang di kelas 5 sudah ada, di kelas 4 sudah ada, yang sudah dibuat bersama-sama oleh anggota kelas tersebut, disepakati yang dipandu oleh gurunya sehingga membentuk kesepakatan kelas yang dipajang di dinding kelasnya masing-masing. Kesepakatan yang telah dibuat sehingga mereka dari kesepakatan tersebut mereka mengutarakan harapan-harapan apa yang ingin dicita-citakan, yang ingin tercapai ketika mengikuti kelas tersebut. Sekarang topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia dari topik ini itu ada 5. Yang pertama survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti kesehatan, rumah, dan makanan. Mungkin yang kalau zaman dulu terkenal dengan sandang, pangan, dan papan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan, termasuk kebutuhan dasar manusia. Ternyata seseorang itu memerlukan kasih sayang, memerlukan rasa ingin diterima di sebuah komunitas, di sebuah kelompok. Itu kebutuhan dasar. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi bebas. Tapi bukan berarti bebas yang tidak ada batasannya, ya. Tetap ada batasannya. Yang keempat, kesenangan. Ada bermain, tertawa, sehingga kita dalam bekerja tidak sepaneng. Itu juga kebutuhan dasar, senang, merasa senang. Yang kelima, penguasaan, berarti dianggap berharga. Kita harus merasa, kalau seseorang memiliki keinginan, istilahnya ada keinginan untuk dianggap berharga, sebenarnya itu sebuah kebutuhan. Tetapi yang nomor 5, untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian diakui, dihormati, sehingga merasa diakui bahwa saya sebagai seorang guru, sebagai ASN, sehingga istilahnya tidak dianggap remeh oleh guru-guru kita. Itu kebutuhan sebenarnya, bukan istilahnya merasa sombong, itu bukan, itu manusiawi. Topik yang kelima, restitusi. Tadi sudah ada pengantarnya, pengertiannya, sehingga murid menemukan kesalahannya sendiri, bisa memberikan solusi tersendiri, terlepas dari posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah tadi sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi posisi kontrol guru yang paling rendah itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang istilahnya memiliki tingkatan tinggi kontrolnya adalah sebagai manajer. Posisi kontrolnya tadi ada contohnya itu ya. Jadi ketika sebagai penghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya ini, ibu kecewa pada kamu. Itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Kok kamu melakukan seperti ini? Itu berarti kontrolnya sebagai pemantau. Sebagai manajer, nah ini yang diharapkan kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini level yang tertinggi.
mengajukan pertanyaan contoh. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid dengan sendirinya menyadari kesalahannya, mencari solusinya, sehingga tidak sebagai penghukum atau kontrol yang lain. Benar-benar ini posisi seorang guru menjadi seorang manajer. Sebagai manajer kontrol tersebut, menurut teori ada 3 tahapannya. Tahapan berdasarkan teori kontrol itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Distabilkan dulu masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang salah itu apa? Sebagai kontrolnya, sebagai manajer, kita harus bisa menempatkan diri. Contoh, karena semua perilaku pasti memiliki alasan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Alasan kamu apa? Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi, berarti ditanyakan keyakinannya. Kalau kamu melakukan seperti itu, kira-kira melanggar kesepakatan keyakinan kelas kita apa? Apa yang kamu langgar dari keyakinan itu? Seperti itu. Itu segitiga restitusi tahapan yang dapat kita lakukan ketika kita istilahnya menghadapi murid kita yang melakukan kesalahan. Itu teorinya ada 3 tahapan yang namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, contohnya kalimatnya berbuat salah itu tidak, itu yang pertama ya. Misalnya kita kemarin saya sudah istilahnya praktek segitiga restitusi sama Mas Rendra. Contohnya ada kasus, terus istilahnya kita membuat video istilahnya mempraktekkan dari teori segitiga restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas, berarti percakapannya bagaimana, terus validasi tindakan yang salah bagaimana, terus menanyakan keyakinannya apa, sehingga anak betul-betul menyadari kesalahannya dari keyakinan dirinya. Itu sebagai posisi manajer. Jadi anak tidak dihukum, tidak rasa bersalah dan sebagainya. Kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan sama Mas Rendra ya, Bapak Ibu. Tapi videonya tidak saya sematkan di sini, soalnya waktunya juga tidak memadai. Untuk selanjutnya dari topik-topik yang tadi sudah kita pelajari, ada nilai-nilai kebijakan universal, ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Sekarang penerapannya. Setelah kita tahu paham, kan tadi dari tujuan kegiatannya kan tahu pemahamannya. Terus tujuan terakhir adalah kita dapat menerapkan teori-teori tersebut, pemahaman tersebut dalam kegiatan kita, maksudnya menjalankan tupoksi kita. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Berarti lingkungan itu kita buat yang positif, maksudnya setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Sudah tahu teorinya seperti itu. Saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Berarti saling mendukung. Kalau tidak, istilahnya ada salah satu stakeholder atau istilahnya pemangku kepentingan tidak mendukung, ya tidak bisa. Karena ini lingkungan berarti dari satu item tetapi semua. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah tujuannya sebenarnya dari modul ini, dari mengapa kita perlu menerapkan budaya positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berarti sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.
Alhamdulillah kita sudah sampai kepada refleksi kegiatan diseminasi kegiatan kali ini. Refleksinya memakai metode 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ya Bapak Ibu. Kita sama-sama merefleksikan kegiatan tadi setelah kita mempelajari berbagai topik dalam modul budaya positif ini. Refleksi apa yang dapat kita ungkapkan dalam setelah melakukan diseminasi ini? Yang pertama, bagaimana pengalaman Anda mengikuti diseminasi ini? Setelah Anda tadi ada beberapa topik-topik, ada pemahaman, pengalaman Anda apa? Mungkin ada yang mau mengutarakan pengalamannya, monggo. Kita merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Akhir dari kegiatannya adalah refleksi. Yang pertama, bagaimana pengalaman Anda mengikuti kegiatan ini? Berarti Anda mendapatkan apa setelah kegiatan ini? Sehingga ada oleh-olehnya. Mengikuti kegiatan ini pasti ada sesuatu yang masuk menjadi pengetahuan kita yang baru. Pengalamannya apa, monggo? Bukan ini setelah kegiatan ini, monggo. Kira-kira pengalaman Ibu bagaimana? Terima kasih untuk kegiatan siang hari ini. Pengalaman yang dapat kami ikuti adalah yang dapat kami rasakan. Sebenarnya untuk budaya positif ini sudah terlaksana, hanya memang kadang perlu diingatkan kembali. Jadi kegiatan siang hari ini memang sangat menarik. Semoga dengan kegiatan siang hari ini apa-apa yang tadi kita agak lupa menjadi teringat kembali, dan yang terpenting adalah penerapan kegiatan yang kita sehari-hari. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Kartini. Pengalaman Bu Kartini setelah mengikuti kegiatan ini ya, berarti memang benar-benar ada pemahaman baru berdasarkan teori-teori tentang budaya positif. Untuk yang kedua, bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Apa malah semakin bingung? Apa malah bagaimana? Mau Bu Linda? Perasaan Anda selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin perasaannya menjadi tercerahkan materi pemahaman budayanya atau bagaimana? Ya, perasaan kalau senang, senang, ya bisa menambah pengalaman. pengalaman, sehingga mudah-mudahan dapat diterapkan dalam lingkungan SD Negeri Wironata. Terima kasih Bu Sri. Yang nomor 3, apa hal baru yang Anda temukan? Kira-kira tadi menemukan sesuatu apa yang mungkin selama ini Anda belum menemukannya dari kegiatan ini, Bu Dini? Anda menemukan apa? Kalau saya menemukan yang tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ya kita harus memahami apa sih yang dibutuhkan dari anak didik kita. Ya, ternyata kebutuhan, ternyata anak tidak melakukan misalnya tidak melakukan apa yang kita perintahkan, karena dia membutuhkan rasa kasih sayang. Jebule di rumah dia tidak mendapat kasih sayang orang tua karena mungkin hidup dengan orang lain, dengan mbahnya, orang tuanya pisah misalnya. Berarti mereka memang kurang kasih sayang sehingga di sekolah tidak memenuhi apa yang kita perintahkan. Kita harus pintar-pintar menggali, ini kebutuhannya apa. Misalnya apa kebutuhan kesenangan, apa kasih sayang, atau apa kesenangan, berarti dia itu senangnya gunting-gunting. Berarti kita harus pintar-pintar istilahnya pembelajaran menggunting itu masuk ke dalam materi pembelajaran. Mereka akan senang, berarti dia kebutuhannya akan kesenangan, seperti itu. Nomor 4, refleksi yang terakhir. Apa hal yang ingin segera Anda terapkan? Jadi kan sesuai dengan tujuannya,
bisa menerapkan disiplin positif dalam satuan pendidikan kita SD Negeri Wironata. Apa hal yang ingin segera Anda terapkan setelah ini? Besok saya mau punya wacana seperti ini. Nah, moga Bu Yulita, Anda ingin menerapkan yang bagaimana setelah mempelajari modul ini? Lebih meningkatkan budaya positif. Oke, terus? Memotivasi anak. Yang ingin segera Anda terapkan, oh berarti kemarin saya perlu teori ini seperti ini. Bukan yang bukan penyemangat ya, tapi lebih ke arah yang positif ke anak. Berarti selalu mengarahkan ke anak, berusaha untuk mengarahkan ke yang hal yang positif. Ingin segera Anda terapkan mulai besok. Kalau sekarang anaknya sudah bubar ya. Mulai besok akan segera Anda terapkan setelah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan, Menerapkan budaya positif tersebut dalam lingkungan SD Negeri Wironata. Kita bersama-sama berkolaborasi, bekerjasama dengan baik, menciptakan iklim positif, menciptakan budaya positif. Tentunya ini tidak instan, harus step by step. Tidak instan, memang harus butuh ketelatenan, kesabaran, dan waktu yang lama. Tidak ujuk-ujuk istilahnya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dalam lingkungan SD Negeri Wironata. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah diberikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Wironata, yaitu Ibu Susi Indrayani SPDI. Insya Allah apa yang diberikan oleh Ibu Susi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk SD Negeri Wironata. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membawakan perubahan, walaupun itu hanya perubahan kecil dari diri kita, yang semoga nanti akan berdampak pada SD Negeri. Menggarisbawahi dari tadi yang disampaikan oleh Bu Susi bahwa untuk membentuk budaya positif dalam suatu lingkungan tidak bisa terburu-buru karena butuh proses dan ketelatenan. Sekian dari saya pembawa acara. Sebelum acara saya tutup, izinkan saya untuk meminta keikhlasan kemaafan apabila dalam membawa acara pada pertemuan hari ini ada salah kata, salah ucap, atau sikap yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih dari saya pembawa acara. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama.